Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang ERP. Yang terdiri dari 1. Eka Fitri Widianti. 2. Yuni Widianti. 3. Deswika Suci Asokawati. Enterprise Resource Planning terdiri atas pengertian dasar ERP, kegunaan dari ERP, dan implementasi ERP di bidang manajemen. Pengertian dasar ERP. Dalam mengelola perusahaan, tentunya dibutuhkan banyak berbagai instrumen untuk mempermudah segala kebutuhan. Dan salah satu software yang dibutuhkan adalah ERP. ERP sendiri adalah salah satu software yang masih banyak dibutuhkan karena dinilai mampu menjadi sebuah aplikasi manajemen untuk mengintegrasi pengelolaan bisnis. Dari berbagai macam pengertian ERP, kita simpulkan menurut para ahli. Menurut para ahli, ERP adalah menurut Hau dan Kuzik, ERP merupakan multimodul sebagai solusi aplikasi dalam pengemasan bisnis yang memungkinkan integrasi suatu proses kinerja dan bisnis sebuah perusahaan. 2. Menurut Daniel O'Leary. Menurut O'Leary, software ERP adalah sistem yang didesain untuk memproses transaksi perusahaan, memfasilitasi perencanaan secara real-time dan terintegrasi. 4. Menurut O'Brien. Pengertian ERP menurut O'Brien adalah software yang mampu merekayasa suatu proses manufaktur, sumber daya, pendistribusian, keuangan, dan berbagai proses lainnya. 5. Menurut Alan Monk. Alan Monk menyederhanakan definisi ERP sebagai sistem untuk mengatur setiap proses bisnis. Dari berbagai pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa definisi ERP adalah suatu aplikasi yang berperan sebagai pengelola manajemen bisnis untuk mengelola kebutuhan perusahaan secara terintegrasi. Kegunaan dari Enterprise Resource Planning ERP. 1. Meningkatkan kolaborasi. Dengan data yang dimaksud ke dalam sistem ERP yang terpusat dan konsisten, satu departemen dapat mengakses data dari departemen yang lain. 2. Mengoptimalkan efisiensi. Sistem ERP berfungsi menyederhanakan berbagai aktivitas operasional yang memakan banyak waktu dan tenaga. Tugas-tugas kelompok seperti pengecekan inventaris, pembagian tugas ke karyawan, pemantauan dan jam kerja, penggajian, pembuatan laporan keuangan, semua dapat dilakukan secara otomatis. 3. Menghemat biaya operasional. ERP juga membantu perusahaan dalam mengamati biaya operasional, karena sebagian besar aktivitas operasi dioptimalkan. Maka berbagai gangguan kendala diteruskan dapat diantisipasi dengan baik. 4. Meningkatkan keamanan data. ERP memiliki rival dan kontrol, pembatasan untuk mencegah pelanggaran data. Seluruh data disimpan dalam sistem terpusat sehingga titik akses dapat dimonitor dengan ketat dan kenyamanan pun terjaga. Admin yang bertanggung jawab mengelola data perusahaan bisa memberikan hak akses terbaik kepada karyawan. 5. Membuat parkiran bis.
bisnis. Pemangku kepentingan dalam perusahaan bergantung pada laporan untuk membuat perakiraan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kebutuhan yang mereka ambil. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi bisnis untuk mendapatkan laporan real time, lengkap dan konsisten. Solusi ERP adalah sarana yang bisa memfasilitasi semua itu. Inilah beberapa kegunaan ERP yang harus diketahui bagi perusahaan. Implementasi ERP dalam bidang manajemen. Di era modern ini, semakin banyak perusahaan yang menggunakan Enterprise Resource Planning. Setelah tahu kelebihan dan kekurangannya, Anda juga dapat tahu implementasi Enterprise Resource Planning seperti apa dan bagaimana. Pada dasarnya, untuk pengembangan Enterprise Resource Planning sendiri terdapat 3 jenis, yaitu 1. On-premise ERP. Implementasi jenis ini mengharuskan perusahaan yang menggunakan ERP terlebih dahulu harus memiliki hardware atau perangkat keras, misalnya server. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemeliharaan dan biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar. Karena hal tersebut, jenis implementasi Enterprise Resource Planning ini sudah banyak dipergunakan oleh perusahaan besar. Yang kedua, Cloud ERP. Berbeda dengan on-premise, implementasi ERP ini tidak mengharuskan Anda untuk mempunyai server ataupun infrastruktur yang berfungsi menyimpan data. Ini disebabkan data perusahaan akan disimpan di cloud jika dibandingkan dengan implementasi konvensional sebelumnya. Dengan cloud akan membuat perusahaan lebih butuh sedikit waktu, biaya dan tenaga ERP dengan biaya yang sedikit, dan Anda juga tidak perlu banyak tempat untuk menyimpan server. Implementasi ini cocok untuk perusahaan kecil menengah. Yang ketiga, hybrid ERP. Implementasi ERP ini memungkinkan perusahaan Anda untuk bisa menjalankan perangkat lunak ERP lewat server. Kemudian data yang sudah diolah ataupun yang masih mentah sebagian disimpan di cloud. Dengan begitu, ketika secara tidak sengaja server rusak, Anda tidak perlu takut jika data hilang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.